Halo sahabat, kembali lagi di kanal YouTube Arya Surya Official, kanal pemberdayaan diri untuk Anda semua. Kali ini saya akan menjabarkan beberapa hal permasalahan yang dialami umat manusia sejak Allah turunkan ke bumi dan solusinya. Kali ini saya akan menjabarkan permasalahan non fisik ya sahabat pada umumnya yang terjadi pada umat manusia gitu. Yang pertama adalah pengalaman masa lalu. Misal, pengalaman masa lalu yang menyakitkan dan menetap di bawah sadar. Misalnya fobia dengan berbagai jenisnya atau program negatif waktu kecil. Contoh ketika Anda akan tertidur malam hari dan Anda saat itu belum tidur, orang tua mengatakan kalau tidak tidur itu nanti akan ada hantu. Nah, akhirnya terjadilah program negatif. Ketakutan di sana. Anda terprogram menjadi seorang penakut. Ataupun ketika Anda mengalami satu kejadian sewaktu kecil, misal duduk di depan pintu misal. Jangan duduk depan pintu, nanti sulit jodoh gitu. Nah, akhirnya terprogram negatif. Akhirnya kita akan menjadikan kita memiliki mental block tentang jodoh gitu. Ketakutan dan lain sebagainya. Yang kedua ada konflik batin. Karena ada pertentangan dalam diri, bagian-bagian diri saling bertentangan satu sama lain. Misal kita mendapat pengetahuan bahwa contoh seorang istri tidak boleh melawan suami. Istri harus nurut dengan suami hingga suatu hari dia menikah. Lalu suaminya mengajaknya pergi di rumah yang telah ia siapkan atau ikut dengan mertua misalnya. Nah, di rumah mertua itu diri kita tidak betah gitu. Tapi karena kita dapat pengetahuan bahwa istri harus nurut dengan suami, terjadi konflik batin. Kok saya di sini tidak betah ya gitu. Kok di sini saya tidak nyaman, merasa tidak enak gitu. Saya merasa di sini saya selalu dipojokkan, tapi di satu sisi Anda harus nurut dengan suami karena pengetahuan tertentu atau ajaran tertentu. Akhirnya terjadi konflik batin. Nah, ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya sahabat-sahabat, sejak manusia pertama tinggal di bumi. Ini masalahnya ini saja gitu. Yang kedua, menghukum diri sendiri. Jadi banyak orang yang melakukan penghukuman diri. Semisal ya ketika kita melakukan sesuatu yang selama ini tidak sesuai dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Misal kita tidak bisa mengikuti satu metode pengajaran di sekolah dan kita belum paham, sedangkan orang lain sudah paham. Nah, kita melakukan penghukuman diri. Kenapa ya saya tidak bisa seperti orang lain itu? Saya terlalu bodoh misal. Nah, itu akhirnya menjadi program juga negatif dalam diri dia. Akhirnya belajar berulang-ulang pun akan sulit masuk ke dalam pikirannya gitu. Karena sudah terjadi program negatif di pikiran bawah sadarnya. Selanjutnya adalah masalah yang tidak terselesaikan. Semisal hutang gitu. Atau dengan pasangan yang tidak kunjung terselesaikan. Nah, ini juga akan berakibat pada program pikiran kita ya, mengganggu yang akhirnya bermanifestasi menjadi gangguan fisik seperti asam lambung misal, atau sakit pinggang, sakit dada dan lain sebagainya misal. Ada banyak contohnya. Ya, contohnya ketika dibawa ke dokter ya semua baik-baik saja gitu. Nah, itu salah satu gangguan pikiran yang berakibat ke fisik atau ke tubuh gitu. Terus secondary gain. Nah, biasanya gejala yang dialami seorang seringkali mempunyai tujuan tersembunyi demi keuntungan orang itu. Ini yang perlu digali dengan dalam dan tepat dalam terapi untuk keberhasilan terapi. Biasanya seorang terapis akan mencari akar dari permasalahan apa yang membuat ia tidak sembuh. Karena untuk beberapa orang
Contoh katakan saja dengan mudah dan bisa kita pahami orang yang mengalami sakit demam atau orang yang mengalami gangguan tertentu tidak kunjung sembuh. Nah, ternyata dia punya motivasi bahwa ketika ia demam ia dilayani gitu. Ambilkan makan ya. Terus dapat pelukan, dapat perhatian contoh. Yang tidak ia dapatkan ketika ia sehat gitu. Nah, akhirnya dia merasa nyaman dengan kondisi itu. Akhirnya ketika dia ingin disayang, ingin dipeluk, ingin diperhatikan, dia harus demam dulu gitu. Harus demam dulu gitu. Akhirnya dia gampang mengalami sakit gitu. Dan hal-hal semacam ini itu ada di dunia ini. Tidak ada yang mustahil itu. Dan banyak gitu. Selama pengalaman saya menjadi seorang hipnoterapis, hal-hal semacam ini tuh banyak. Tidak hanya demam, psikosomatik juga banyak. Ternyata ia mengalami psikosomatik tanpa ia sadari, ia senang secara bawah sadar karena tidak bekerja gitu. Dalam artian karena di pekerjaan pun selalu bertentangan dengan batinnya. Misal bekerja di bank gitu. Bekerja di bank itu riba misal. Akhirnya dia bekerja dengan tekanan psikologis ya, karena dia dapat pengetahuan bahwa kerja di bank itu riba gitu. Namun dia terus bekerja di situ, akhirnya terjadi pertentangan dan akhirnya bermanifestasi menjadi gangguan fisik ya, seperti asam lambung. Nah, dari situ tak kunjung sembuh juga gitu. Ternyata dia nyaman karena tidak bekerja gitu. Dia merasa menghindari dosa gitu. Nah, ini hal-hal semacam ini juga ada. Jadi ia tidak bekerja, ia di rumah, dia merasa nyaman karena dia sudah menghindari pekerjaan dia yang dianggap itu riba, menjadi dosa besar gitu ya. Nah, itu pengetahuan orang itu memang seperti itu gitu. Kita tidak bisa menyalahkan orang itu gitu. Karena memang kadar kedewasannya di situ gitu, seperti itu. Nah, akhirnya ketika di rumah ia merasa tenang gitu karena tidak bekerja. Yang selanjutnya membandingkan diri dengan orang lain, dengan tokoh idolanya dan lain-lain. Kenapa ya ketika contoh si artis ini menikah, semua orang mengucapkannya, semua orang tertuju padanya, kenapa saya tidak ya misal. Kenapa ya ia bisa beli mobil, saya tidak bisa gitu. Saya memang sejak dulu selalu jadi beban misal. Saya memang dari dulu tidak mampu dan lain-lain. Akhirnya terjadi program negatif dalam pikirannya. Nah, itu juga yang memicu gangguan-gangguan fisik lainnya misal. Membandingkan diri dengan orang lain gitu. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang dialami manusia sejak tinggal di bumi gitu. Selanjutnya ada kepercayaan yang keliru dalam bawah sadarnya dan lain-lain. Kepercayaan yang keliru ya misalnya seperti tadi. Di satu sisi ya bekerja di bank, tapi di satu sisi ya mendapat kepercayaan bahwa kerja di bank itu riba gitu. Ya itu memang mungkin untuk beberapa orang memilih untuk keluar dengan damai. Tapi untuk beberapa orang dia masih ingin bekerja tapi di satu sisi merasa dosa dan lain sebagainya gitu. Saling berbenturan di bawah sadarnya, akhirnya terjadi penghukuman diri gitu. Ada banyak dialami oleh manusia juga sejak tinggal di bumi. Merasa tidak mampu gitu atau grogi ya di hadapan orang banyak misal. Aduh, saya grogi kalau ada di hadapan orang banyak, saya merasa takut misal. Nah, di situ terjadi satu kepercayaan baru, yaitu program negatif. Dia menjadi krisis percaya diri di hadapan orang banyak. Melanggar sesuatu yang sudah jadi aturan desa misal atau kebudayaan. Awas, hati-hati jangan melangkahi kuburan, nanti bisa sial dan lain sebagainya. Nah, suatu hari dia lewat kuburan yang memang tidak ada jalan lain yang mengharuskan dia untuk melewati atau melangkahi kuburan itu misal. Nah, akhirnya ia percaya bahwa sebentar lagi saya akan sial nih gitu. Dan akhirnya menjadi ketakutan gitu. Dan akhirnya terjadi sial gitu.
yaitu yang disebut kepercayaan-kepercayaan keliru. Oke sahabat-sahabat, solusinya adalah bagaimana Anda merilis dan merubah data-data itu. Ketika Anda sekarang sudah mulai paham dan mengerti apa permasalahan Anda, mulai hari ini fokus pada solusi. Carilah, buat teman-teman yang merasa kesulitan, carilah terapis yang biasa menangani hal-hal semacam ini. Terima kasih, saya Arya Surya, salam bangkit untuk semua. Sukses terus dari sahabatmu Arya Surya. Terima kasih.